Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen yaitu suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian atau pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk, barang, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Jadi perilaku konsumen itu kaitannya sangat erat dengan pembelian suatu barang atau jasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen internal. Yang pertama ada motivasi. Motivasi ini adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu yang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Nah, hal ini sangat berpengaruh dalam pertimbangan berperilaku seseorang karena memberikan suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Di sini motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama motif pembelian primer dan selektif. Terus yang kedua motif rasional dan emosional. Motif pembelian primer ini adalah motivasi yang menimbulkan perilaku pembelian terhadap kategori umum pada suatu produk. Nah, terus motif pembelian selektif, motif yang mempengaruhi konsumen tentang modal, merek, dan kelas-kelas produk. Terus yang kedua di sini ada motif rasional dan emosional. Motif rasional ini adalah motif yang didasarkan pada kenyataan seperti yang ditunjukkan oleh suatu produk kepada konsumen. Terus faktor internal yang kedua ada ekonomi. Kadang keadaan ekonomi seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku pengambilan keputusan dalam pembelian sebuah produk berkualitas yang harganya lebih mahal konsumen. Konsumen akan memilih produk yang harganya cenderung lebih murah atau bahkan akan mencari produk yang berdiskon. Terus yang ketiga di sini ada sikap. Sikap ini adalah predisposisi atau keadaan mudah terpengaruh untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Yang keempat di sini ada persepsi. Persepsi ini merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Terus yang terakhir di sini ada integrasi. Integrasi merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan dengan maksud respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Internal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga yaitu suatu unit masyarakat yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan pembelian. Keluarga di sini terdiri dari orang tua yaitu ayah dan ibu yang memberikan arah dalam tuntunan agama, sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua yaitu kelompok acuan. Kelompok acuan yaitu suatu kelompok orang yang mempengaruhi sikap, norma, dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi kelompok referensi yang menjadi anggotanya atau yang dicita-citakan. Pengaruh kelompok referensi terhadap perilaku konsumen antara lain dalam menentukan produk atau merek yang mereka gunakan sesuai dengan aspirasi kelompok. Yang ketiga, peran dan status. Setiap orang pasti berpartisipasi dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya. Posisi orang dalam setiap kelompok inilah yang disebut sebagai peran dan status. Orang-orang memilih produk yang mengkomunikasikan peran dan statusnya dalam suatu masyarakat. Yang keempat, budaya. Budaya merupakan faktor yang sangat dominan dalam perilaku masyarakat suatu bangsa. Seorang anak akan memperoleh nilai, persepsi, preferensi, dan tingkah laku dari keluarga atau lembaga-lembaga di sekitarnya. Budaya adalah segala nilai, pemikiran, dan simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Yang kelima, kelas sosial. Kelas sosial yaitu suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai kedudukan yang seimbang dalam suatu masyarakat. Kelas sosial dapat dikategorikan dalam 6 kelompok. Yang pertama,
kelas puncak atas, yang kedua kelompok puncak bawah, yang ketiga kelas menengah atas, yang keempat kelas menengah bawah, yang kelima kelas bawah atas, yang keenam kelas bawah rendah. Tingkat sosial ini sangat berkaitan dengan kecenderungan perilaku pembelian, seperti pembelian peralatan rumah tangga, pakaian, dan lain-lain. Terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan tentang pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal yaitu daya guna dapat diukur dengan satuan uang atau utility, dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna tergantung pada subjek yang menilai. Nah, di dalam pendekatan kardinal ini terdapat asumsi-asumsi. Satu yaitu kepuasan bisa diukur. Lalu kedua, konsumen rasional, artinya konsumen bertujuan untuk memaksimalkan kepuasannya sesuai dengan pendapatannya. Yang ketiga, diminishing marginal utility, artinya tambahan utilitas yang diperoleh konsumen makin menurun dengan bertambahnya konsumsi dari komoditas tersebut. Lalu di dalam pendekatan kardinal ada teori utility. Nah, teori utility adalah istilah untuk menggambarkan kepuasan yang diperoleh dari pengonsumsian sesuatu. Langsung saja dilihat di tabel utility. Nah, apabila saya makan satu apel, total utility kita analogikan, total utility-nya adalah 30, marginal utility-nya adalah 30. Nah, total utility itu apa sih? Nah, total utility itu jumlah kepuasan total yang dinikmati konsumen akibat mengonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu. Lalu marginal utility adalah tambahan kepuasan yang dinikmati konsumen akibat adanya tambahan barang atau jasa yang dikonsumsi. Nah, apabila saya makan apel yang keempat, nah ini mencapai tingkat kepuasan yang maksimal. Namun ketika saya makan apel yang kelima, nah total utility-nya akan menurun dan marginal utility-nya akan negatif. Bila saya memakan apel lagi, akan mengurangi tingkat kepuasan. Nah, langsung dilihat saja di kurva total utility ya. Kurva total utility bermula pada titik 0, yang berarti tidak ada konsumsi. Lalu, apabila jumlah konsumsi apel bertambah, maka total utility juga akan bertambah. Nah, lalu kurva total utility akan mulai menurun pada waktu konsumsi apel melebihi 4 buah. Nah, keadaan seperti ini di dalam Islam, berdasarkan etika konsumsi dalam Islam, seorang konsumen harus menghentikan konsumsi terhadap apel tersebut karena itu akan menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang maslahah. Jadi maslahah ini secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih yang searti dengan kata salah. Nah, yang mana di sini artinya ialah mendatangkan kebaikan. Dari beberapa arti yang dikemukakan oleh para ulama, dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya, baik itu untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak kemudorotan, maka semua itu bisa disebut dengan maslahah. Nah, bagaimana di sini jika kita ingin mencapai suatu masalah atau kemaslahatan? Nah, kemaslahatan hanya dapat dicapai itu dengan memelihara 5 unsur pokok kehidupan. Yakni antara lain ada agama, ada jiwa, ada akal, ada keturunan, dan juga harta. Nah, jika 5 unsur pokok kehidupan ini diterapkan di dalam kehidupan dan kegiatan ekonomi, maka kemaslahatan ini akan dicapai. Selanjutnya yaitu pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal merupakan kenikmatan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsikan barang-barangnya tidak dikuantitatifkan, dan antara konsumen dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkatan kepuasan yang berbeda dalam mengonsumsi barang dan dalam jumlah dan jenis yang sama. Pendekatan ordinal membutuhkan tolak ukur pembanding yang disebut dengan indifferent curve atau yang disebut kurva indifferent. Kurva indifferent adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua macam barang yang ingin dikonsumsi oleh seorang individu pada tingkat kepuasan yang sama.